Suamiku pewaris utama. Bab 136. Menikah secara bersamaan. Ayo bersikap jantan, dan berdiri menyambut mereka. Ucap Togar terlalu semangat, laku buru-buru berdiri, sambil merapikan kerah bajunya. Tapi, selamat malam kek. Buset. Kau panggil aku kakek. Teriak Togar terkejut. Hahaha. Kau memang pantas dipanggil Opung Togar. Respon Delvin dengan niat mengejeknya. Sialan. Orang ganteng begini malah dipanggil Opung. Sembarangan saja. Ucap Togar kurang senang. Lalu kau mau dipanggil apa Opung? Tanya Delvin ingin tahu. Abang. Ya abang. Dan itu masih pantas diucapkan padaku. Jawabnya cuek. Hahaha. Lucu, lucu sekali. Tawa Delvin kuat sekali. Dua orang gadis yang baru datang itu, juga ikut tertawa, tapi yang satunya lagi hanya tersenyum saja. Mereka tidak mengira, kalau panggilan yang tadi dialamatkan pada Togar, akan jadi lelucon bagi Delvin. Tentu saja si pemanggil tadi, menjadi kemalu hati sendiri. Ada keperluan apa kalian datang ke sini? Ucap Togar bertanya, setelah bisa menguasai keterkejutannya itu. Kami cuma menyampaikan pesan dari Tuan Besar, jika kalian sudah selesai acara, diminta untuk menemuinya. Kalian siapa? Tanya Togar ingin tahu. Kami dua orang pengawal Nona Muda Maya. Jawab salah seorang di antara mereka cepat. Selain itu, kami juga dititipin pesan, oleh dua orang wanita yang ada di sana. Apa pesannya? Tanya Delvin ingin tahu. Mereka berpesan agar kalian bergabung dengan mereka sekarang juga. Jawab Mesya apa adanya. Baik dan terima kasih. Kalian sudah boleh pergi. Jawab Delvin tegas. 10 menit kemudian, Togar serta Delvin, sudah duduk di bawah tenda, di mana kedua wanita tidak terlalu tua tersebut duduk di sana. Walau mereka sudah agak berumur, tapi penampilan mereka masih cukup menarik untuk dipandang mata. Togar yang memang kebelet sekali dapat pasangan, tidak sabaran untuk mendahului menyapa, pada kedua wanita cantik dan modis tersebut. Sungguh keberuntungan besar bagi kami, mendapat undangan dari Anda. Kalau boleh tahu, dan maaf tidak sopan bertanya. Di mana pasangan kalian? Tanya Togar memulai cerita. Anda bisa aja. Kalau kami punya pasangan, tidak mungkin kami mengundang Anda, untuk datang kemari saat ini. Respon Tania dengan ekspresi sedikit genit. Betul juga ya. Tapi ngomong-ngomong, apakah waktu Anda tidak terganggu karena kedatangan kami? Tanya Togar sekedar menguji. Tentu saja tidak. Karena kami sendiri yang mengundang kalian berdua untuk datang. Jawab Soraya kalem. Baguslah kalau begitu, jawab Togar senang. Apakah Anda karyawan senior Birawa Group juga? Tanya Sonya atau Soraya ingin tahu. Oh bukan. Kami berdua adalah teman Tuan senior, yang berasal dari Jakarta. Jawab Delvin cepat. Lalu untuk apa Anda berada di pesta ini? Apakah kalian ingin mendapatkan pasangan juga? Tanya Tania belak-belakan. Anda benar. Kami kesini memang ingin mendapatkan tempat di hati seseorang. Siapa tahu berjodoh. Jawab Togar berterus terang. Lalu bagaimana dengan kalian berdua? Apakah datang ke sini karena itu juga? Tanya Delvin mau tahu. Kakak benar. Hitung-hitung refreshing otak, karena setiap hari diperas karena pekerjaan. Jawab Sonya diplomatis. Sampai sejauh ini apa kalian sudah mendapatkannya? Abang ini bagaimana sih? Kalau kami sudah menemukan yang cocok, tak mungkinlah kalian bisa ada di sini. Jawab Tania sewot. Itu. Maksudku bukan begitu. Kemungkinan kita bisa berteman atau bagaimana maunya. Jawab Togar gugup. Untuk apa berteman? Bukankah akan lebih baik kalau langsung jadian saja?
Respon Tania menantang. "Hah? Apakah adik serius?" Tanya Togar seakan tidak percaya. "Untuk apa adik berbohong bang? Tak ada gunanya juga." Jawab Tania serius. "Mantap." Respon Togar senang. "Oh ya. Kenalkan, saya Togar. Adik boleh memanggilku Bang Togar saja." Ucap Togar memperkenalkan diri. "Saya Tania Isabella, tidak bermarga. Dan ini temanku Soraya atau Sonya. Nama yang cantik." Gumam Delvin lirih. "Apakah namaku tidak secantik wajahku Kak?" Ucap Soraya terhenti, karena belum tahu nama lawan bicaranya tersebut. "Delvin Prima. Tapi cukup panggil Delvin, atau Kak Delvin saja." Sambungnya cepat. Kemudian menyambung lagi bicaranya. "Wajah Anda secantik namanya." Ucap Delvin lagi. "Kalian berdua sama-sama cantik dan seksi." Sambut Togar membenarkan perkataan dari temannya itu. "Gombal. Karena ada maunya." Respon Tania mencoba melucu. "Walau gombal tapi masih bisa dipakai tahu," jawab Togar menanggapi, dan berusaha juga untuk melucu. "Dipakai apanya Bang Togar?" Sambung Sonya ingin tahu. "Ah, itu. Pokoknya itulah." Jawab Togar gelagapan, dan malu untuk mengatakannya. Hahaha. Serempak mereka bertiga tertawa lepas, mendengar jawaban dari Togar itu. Sedangkan Togar sendiri, berdiri kebingungan, di dekat kursi duduknya tersebut. Tidak terasa, malam terus merangkak diam, dan tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11.30 malam. Sudah saatnya pesta diakhiri. Hampir seluruh pengawal Hendy dan karyawannya, termasuk Togar serta Delvin, telah menemukan jodohnya masing-masing. Acara tersebut benar-benar sukses, dan membuat pasangan yang baru terbina tersenyum bahagia, saat menuju alam peraduannya itu. Hendy, Tuan Birawas serta Ivory, sangat senang sekali, ketika melihat dan mendengar, masing-masing orang yang dipilih, telah bertemu dengan tambatan hatinya. Atas kesuksesan acara tersebut, Hendy berencana akan mengadakan acara serupa, di sesi kedua, ajang mencari jodoh itu, agar seluruh orang-orangnya hidup tidak kesepian lagi. Kini setiap orang yang tidak berjaga, terlelap dalam tidurnya, termasuk juga Hendy dan keluarganya. 1,5 bulan kemudian, awan datang seperti berarak penuh dendam. Cintanya belum mendapatkan tempat di hati Maya. Entah mengapa, keraguan dan harapan, masih bergelayut di hatinya. Sampai sejauh ini, dia belum bisa lari dari kenyataan yang ada di depan mata. Dia sudah berusaha untuk melupakan seseorang, yang pertama kali mengetuk pintu hatinya. Tapi semakin dicoba semakin tersiksa batinnya. Cinta oh cinta. Kenapa serumit ini engkau melanda? Tak tahukah engkau, bahwa hati ini telah tertutup, dan hanya terbuka untuk dia seorang. Tolonglah beri aku kesempatan, agar bisa merasakan tulusnya cinta, dari orang yang sangat aku kagumi. Tapi mengapa kau terus menyiksaku duhai cinta? Irama melankolis itulah, yang sedang melanda kedua insan yang belum ditakdirkan untuk bersatu. Awan dan Maya belum berjodoh juga. Tiger ayahnya, serta Rudolf kakaknya, sangat menyayangkan kejadian itu. Hendy, Tuan Birawas serta Ivory, juga menyayangkan kisah kasih mereka yang tertunda. Sedangkan langit dan bumi sudah resmi bertunangan dengan pasangannya masing-masing. Begitu juga dengan pasangan baru yang lain. Nirmala, akhirnya membuka hatinya, yang terlanjur sakit hati pada bumi. Sedangkan Melati Anastasia, atau yang selalu dipanggil Tasya, telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari langit, karena Dewa Tabib telah menjamin tentang kesuciannya. Kini tinggallah awan tetap berarak sendirian di angkasa, tanpa arah tujuan, tanpa kepastian. Angin sepoi-sepoi basah yang selalu menemani kemanapun awan pergi,
merasa kasihan pada sahabatnya di angkasa itu. Puncaknya adalah saat Awan sedang duduk sendiri, ditemani oleh sepoi angin malam tersebut. Tiba-tiba lamunannya terhenti, karena suara seseorang membuyarkan angannya. "Kak Awan," ucap seseorang yang tiba-tiba muncul dari belakangnya. "Nona muda," respon Awan terkejut, kemudian buru-buru berdiri untuk menyambut kedatangannya. "Kenapa Nona muda datang? Bukankah besok Nona muda akan kembali ke kota Teluk Berlian?" tanya Awan penasaran. "Pulangnya kan besok. Bukan malam ini juga Kak," jawab Maya enteng. "Jadi," ucap Awan terhenti di udara. "Aku datang karena ada sesuatu yang ingin aku sampaikan pada kakak, yaitu tentang belum bisanya aku memutuskan, apakah menerimamu atau tidak," jawab Maya mantap, mencoba mendudukkan akar permasalahannya. "Sudahlah Nona muda. Saya sudah berusaha untuk memahami keberatan Nona itu. Sebagai seorang Nona muda, tentu berat bagi Anda untuk memilihku." Tanggapan Awan di luar dugaan. "Bukan begitu Kak Awan. Bukan karena kedudukanku sebagai Nona muda, tapi ini tentang belum bisanya hati ini berpaling pada yang lain. Jadi maafkan aku Kak Awan. Sungguh aku belum bisa move on dari bayang-bayang masa laluku mencintai seseorang. Berikan aku waktu sebentar lagi, untuk bisa merasakan cinta dan perhatianmu padaku. Percayalah. Kali ini aku akan memutuskan yang terbaik untukmu," ucap Maya lirih, tapi sedih. "Tapi sampai kapan Nona muda? Apakah harus kutunggu sampai 100 tahun lagi? Berusahalah Kak. Raih simpatiku, raih kepercayaanku, dan raih cinta serta perhatianku padamu. Yakinlah. Sekeras apapun batu karang, jika terus tergerus ombak, lama-lama akan terkikis juga," ucap Maya mencoba menguatkan hati calon pasangannya. "Baiklah Nona muda. Saya akan menunggu waktu itu tiba. Jika Tuan Besar mengizinkan, saya akan datang ke kota Berlian itu, untuk menjemput asaku," jawab Awan mantap. 1 tahun pun berlalu. Banyak hal yang sudah dikerjakan dan terjadi, termasuk juga dengan perputaran roda perusahaan Birawa Group, yang semakin besar dan maju. Seluruh anak buahnya yang setahun lalu dipertemukan dalam ajang pencarian jodoh, kini semuanya telah menikah, termasuklah langit serta bumi. Sementara Tagor dan Tania sudah duluan menikah, sebulan setelah mereka berkenalan. Begitu juga dengan Delvin dan Sonya. Mereka berempat menikah secara bersamaan, dengan pesta pernikahan yang tidak begitu besar, karena menyesuaikan suasana. Sedangkan bagi anak buah Hendy, pesta pernikahannya dilangsungkan sangat meriah sekali, dalam nikah massal dan pestanya pun massal juga. Tapi bagi Awan, masa setahun itu, adalah waktu yang sangat menyiksa. Maya belum juga memberikan keputusan pasti padanya. Dia masih harus setia menunggu labuhan hatinya membuka diri, dan menerima dia apa adanya. Bayang-bayang Hendy masih belum bisa hilang dari hati dan pikirannya. Cinta pertama yang tidak terwujud, memang sangat menyakitkan sekali. Namun kalau dipikir-pikir bukan tidak berbalas atau tidak terwujud, tapi Maya sendirilah yang mengundurkan diri waktu itu, karena dia tidak mau menyakiti hati saingan sesama wanita, yaitu Ivory. Benar-benar si malakama. Walau cintanya sangat besar pada Hendy, dia juga malu karena penyakitnya dulu. Mungkin jika saat ini kesempatan itu ada, Maya tidak akan menolak tawaran tersebut. Tapi nasi sudah menjadi bubur, terpaksalah dipendamnya sendiri dalam hati, dan imbasnya adalah Awan. Cintanya belum mendapatkan tempat di hati Maya. Bagaimanapun kerasnya usaha Awan, hati Maya masih tetap membeku dan sulit untuk dicairkan. Namun pada satu kesempatan, Maya seperti sudah mulai bisa menerima Awan, dan itu sangat membuatnya bahagia.
Hanya tinggal menunggu waktu saja, maka labuhan hati Awan akan mendapatkan tempatnya. Dan itu tidak akan lama lagi. Selain itu, dalam tahun itu pula, pembangunan pavilion obat di Kota Emas sudah selesai dikerjakan, begitu juga dengan pembangunan perumahan para pengawal. Sedangkan markas besar pengawal belum selesai 100% dikerjakan, karena masih ada yang harus dipoles, yaitu pengecatan. Hanya tinggal itulah yang harus dikerjakan. Sementara pekerjaan-pekerjaan lain sudah lama selesai, termasuk pembangunan ulang pinggiran Kota B, dan renovasi beberapa bangunan di Kota Golden City, yang hancur akibat serangan dari manusia gila Aminata dan antek-anteknya itu. Sedangkan tempat yang dulunya merupakan desa terpencil, lokasi di mana perguruan silat, yang dulunya dipimpin oleh Gentala, sekarang sudah berubah 180 derajat. Bangunan perguruan sudah sangat modern sekali, lengkap dengan asrama murid-muridnya. Bahkan tak jauh dari tempat itu, dibangun pula sebuah pondok pesantren modern, tempat di mana anak-anak dari daerah sekitar dan dari luar daerah, bahkan dari luar negeri menuntut ilmu di sana. Di pesantren itulah, sekarang Dragon juga belajar pada sore harinya. Sementara pada pagi hari, Dragon dan anak-anak lainnya menuntut ilmu di sekolah dasar umum, yang juga dibangun oleh penguasa Birawa Group. Tidak ada kata lelah bagi Dragon dan yang lain, mereka sangat bersemangat sekali dalam menuntut ilmu. Sementara desa tempat mereka menuntut ilmu tersebut, sekarang bukan disebut desa lagi, tapi sudah berubah menjadi sebuah kota kecil tapi cukup maju. Jalan-jalan yang dulunya kecil dan terjal, sekarang telah berubah menjadi jalan yang sangat lebar, dengan beberapa jalur, yang menghubungkan desa satu ke desa lainnya juga ke kota-kota lain. Hari ini tepat 1 tahun setelah keputusan yang sulit itu, Maya berniat untuk menemui Awan, guna mengutarakan isi hatinya, atas desakan dari Hendy, Tuan Birawa juga Ivory. Tapi dia tidak mau sendiri ketika menemui Awan, maka dia meminta kepada kakaknya yaitu Hendy, untuk memanggil Awan agar menghadap kepada keluarganya. Dalam pertemuan itu, Awan bagai pesakitan, yang dihadapkan pada para penguasa. Di depan mereka dia harus mengucapkan janji dan kesetiaannya pada Maya. Apakah kau tahu, untuk apa kau dipanggil ke sini secara khusus Awan? Tanya Hendy membuka cerita. Saya tidak tahu Tuan Besar. Mohon arahannya. Jawab Awan bersikap sopan. Ketahuilah olehmu pengawal, bahwa kami keluarga dari Maya, telah mendengar keputusan yang telah diambil olehnya. Glek. Duk, duk, duk. Jantung Awan mendadak berdetak kencang, ludahnya ditelan sendiri, pertanda sok mendengar ucapan Hendy yang tegas itu. Sebagai seorang pengawal, bila menghadapi ancaman dan tantangan, dia tidak akan takut atau gentar sedikitpun. Tapi kali ini lain, yang dihadapinya adalah urusan hati, dan yang dihadapinya pula adalah penguasa Birawa Group, sekaligus penguasa dirinya. Apakah kau sudah siap Komandan Awan? Tanya Hendy mengagetkannya. Saya siap Tuan Besar. Jawab Awan mantap. Dalam perundingan keluarga 1 jam yang lalu memutuskan, bahwa kau tidak. Ucap Hendy sengaja menggantung perkataannya. Sedangkan Awan tidak berani memotongnya. Dalam pikirannya kali ini, Maya juga menolaknya, dan ini adalah kesempatan terakhir baginya. Sekian menit ditunggu, Hendy tidak kunjung jua mengatakan sambungan ucapannya itu, hingga membuat Awan sampai berkeringat dingin dibuatnya. Kau tidak ditolak oleh Maya dan dia sudah memutuskan, akan menikah denganmu. Ucap Hendy akhirnya. Jedar. Bam. Bagai bunyi kilatan petir dan guntur, melanda hati Awan yang kegirangan. Kalau tidak sedang berada di hadapan penguasa, sudah dari awal keputusan itu, dia akan melonjak-lonjak bagai cacing kepanasan, malu akan kegembiraan hatinya yang tiada taraf.
Apakah kau puas dengan keputusan itu, Awan? Tanya Hendy tiba-tiba. Ya Tuan Besar. Saya sangat gembira sekali. Jawab Awan berterus terang. Tapi ingat. Maya ini adalah adikku, jika kau berani menyakitinya, maka kau akan berhadapan denganku. Ucap Hendy dengan ancaman seriusnya. Saya mengerti Tuan Besar. Dan saya tidak akan berlaku keras padanya. Malah akan memperlakukannya dengan baik. Jawab Awan dengan tekad kuat. Baik. Aku pegang kata-katamu itu. 1 bulan lagi kalian akan dinikahkan, dan akan diberi perumahan khusus tak jauh dari villa ini. Ucap Hendy senang. Silakan Paman Tiger. Apakah ada yang ingin Paman sampaikan pada calon menantumu itu? Tanya Hendy tidak melupakan bagian dari orang tua adik angkatnya tersebut. Paman sebagai orang tua, hanya berharap, supaya ini adalah pilihan terbaik bagi anakku. Jika kedepannya kau mengecewakan kami, terutama Maya, maka kami akan sangat marah sekali. Dan tidak akan memberi ampun padamu. Ucap Tiger singkat tapi padat. Kau dengar itu Awan? Kami sudah menyerahkan kepercayaan besar padamu. Maka jangan kau hianati kepercayaan itu. Tidak mudah bagi Maya, untuk menjatuhkan pilihannya padamu, dan itu butuh pengorbanan besar. Ucap Tuan Birawa menguatkan pernyataan dari Tiger. Saya siap dihukum, jika sejengkal saja berani mengkhianati kepercayaan besar itu, dan saya rela untuk dibunuh. Jawab Awan mantap. Bagus itu baru calon iparku dan laki-laki hebat. Respon Hendy senang. Untuk adikku Maya, kau sudah menjatuhkan pilihan pada orang yang tepat. Sepanjang yang aku tahu, Awan tidak pernah terlibat dalam urusan asmara dengan siapapun. Jadi jangan ada lagi keraguan di hatimu tentangnya. Ucap Hendy memberi penguatan akan jati diri Awan. Tuan Besar. Apakah engkau tidak tahu, jika di dalam hatiku ini, hanya ada engkau seorang. Tapi mengapa, engkau malah memintaku untuk menikah dengan orang yang tidak aku cintai? Apakah ini tidak akan berakibat buruk pada rumah tangga aku nanti? Kak Hendy. Sampai kapanpun, cinta dan perasaanku ini tidak akan pernah berkurang terhadapmu. Semoga di kehidupan mendatang, kita akan dipertemukan kembali. Batin Maya dalam hati, dengan ekspresi sedih. Cucuku. Kenapa kau malah sedih begitu? Apakah masih ada ganjalan dalam hatimu? Tanya Tuan Birawa ingin tahu, walau sebenarnya dia tahu penyebab kesedihan Maya tersebut. Tidak ada apa-apa kek. Maya cuma sedih, karena kakak kandungku sendiri, sampai saat ini belum menemukan jodohnya. Jawab Maya mencoba berbohong. Adik jangan memikirkan tentang kakak. Sudah ada wanita yang sekiranya cocok buat kakak, dan dia tinggal di kota B. Jawab Rudolf membela diri. Benarkah itu kak? Kalau boleh Maya tahu, siapa calon kakak iparku itu? Respon Maya senang. Padahal tadi dia cuma mengalihkan pembicaraan saja, dengan membicarakan tentang kakaknya tersebut. Tapi tidak disangka, kakaknya malah membuka rahasianya sendiri tentang calonnya itu. Berita itu tentu saja mengejutkan semua orang yang ada di ruangan tersebut, tidak terkecuali Hendy dan Tuan Birawa. Sedangkan Tiger ayahnya itu, hanya tersenyum saja, karena dia sudah tahu, siapa calon dari anaknya tersebut. Ini berita besar, dan harus dirayakan. Ucap Tuan Birawa senang. Benar apa kata kakekku, dan aku setuju dengan pendapatnya. Respon Hendy juga senang. Untukmu Rudolf. Besok kau bawa perempuan tersebut untuk dikenalkan pada kami. Ucap Hendy memberi perintah. Tetapi Tuan Besar. Jawab Rudolf gugup. Tidak ada tapi-tapi. Besok malam kau bawa perempuan tersebut ke villa ini. Jika tidak, maka kau akan aku hukum. Perintah Hendy tegas.
Baik Tuan Besar. Jawab Rudolf patuh. Tapi dalam hatinya membatin sedih dan ketakutan. Gawat. Padahal aku cuma membohongi adikku saja. Tapi kenapa Tuan Besar dan Tuan Senior malah ikut campur? Batinnya. Kenapa kau diam Rudolf? Apakah perempuan itu menolak cintamu? Tanya Hendy terus terang hingga mengagetkan Rudolf. Tidak Tuan Besar. Cuma ragu saja. Jawab Rudolf. Ragu kenapa? Cecar Hendy tak mau kehilangan kesempatan. Salam Tuan Besar. Sapa seseorang tiba-tiba. Ada apa Hans? Tanya Hendy penasaran. Nona muda Emily ingin menghadap. Jawab Hans apa adanya. Suruh dia masuk. Perintah Hendy tegas. Baik Tuan Besar. Jawab Hans cepat. 1 menit kemudian, seorang wanita cantik, anggun dan menawan masuk ke ruangan itu. Semua orang menantikan dia sampai, dan duduk bersama mereka. Tumben kau datang adikku. Ada apa ini? Tanya Hendy langsung pada intinya. Kakak jangan salah sangka dulu. Lily datang cuma ingin berbincang-bincang dengan Kak Ivory saja. Jawab Emily enteng. Jadi dengan kakak atau kakek tidak? Respon Hendy kecewa. Tidak. Ini urusan perempuan tahu. Wik. Jawab Emily cuek, sambil menjulurkan lidahnya, mengejek kakak angkatnya itu. Kemudian menarik tangan Ivory untuk diajaknya pergi. Mau dibawa kemana istriku? Tanya Hendy penasaran. Jalan-jalan. Jawab Emily sekenanya. Lalu cepat-cepat melangkah menuju ruang lain di villa itu. Ada-ada saja cucuku itu. Datang minta izin, waktu sudah sampai malah nyelonong saja membawa istri orang. Ucap Tuan Birawa tak habis pikir. Itu namanya cucu hebat kek. Jawab Hendy malah membela Emily. Kamu kenapa malah membelanya, padahal kau tadi terlihat seperti marah. Ucap Tuan Birawa bertanya. Biarkan sajalah kek. Kemungkinan ada sesuatu yang ingin dibicarakannya dengan istriku. Jawab Hendy legawa. Kalau kau sudah berkata begitu, ya kakek bisa apa? Ya biarkan saja. Respon kakeknya cuek. Kemudian dia seperti teringat sesuatu, lalu buru-buru berkata. Oh ya kita kembali ke Awan dan Maya lagi, ujarnya cepat. Awan dan Maya. Apakah kalian sudah siap untuk membangun rumah tangga? Tanya Tuan Birawa hanya sekedar menguji. Saya siap Tuan Senior. Jawab Awan tegas. Bagaimana denganmu Maya? Apakah kau juga sudah siap? Tanya Tuan Birawa pula. Maya juga siap kek. Jawab Maya Angelina seperti dipaksakan. Bagus. Kalau demikian, kakek tidak akan ragu-ragu lagi untuk menikahkan kalian minggu pertama bulan depan. Jawabnya senang. Bagaimana Tiger dan Rudolf? Apakah kalian juga setuju? Tanya Tuan Birawa ingin kepastian pula. Kami setuju Tuan Senior. Jawab Tiger dan Rudolf bersamaan. Nah, satu masalah telah selesai. Sekarang giliran masalahmu Rudolf. Ucap Tuan Birawa tegas. Bersambung.